Kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Sugiarti Rustanto di Tapi YouTube. mungkin Jeffrey sebelum Oke. lanjut, kita mau sapa dulu ini pemirsa-pemirsa kita yang ada di sosial media Hope Channel Indonesia. Ya betul, sudah Dari- banyak yang tergabung. iya. Kita sapa dulu. Kita mau sebutkan nama-nama yang tergabung di Facebook. Ada Elizabeth Simbolon, ada Joseph Doholok, ada Lice Ratar, ada Janita Sitorus, ada Teresia Lasi, ada Johan Wales, Elsha Noya, Barita Panjaitan, Joni Tendean, dan masih banyak di atas kami. Ya, sangat banyak bergabung pada malam hari ini. Kami mengucapkan selamat malam, Selamat selamat malam. bergabung di Selamat acara malam. tajam. Oke, kita sembari pendeta siap-siap, kita baca pertanyaan berikutnya. Sugiarti Rustanto. Selamat malam Pastor Sabuin. Mau tanya tentang hak kesulungan. Yakub mendapat hak kesulungan kok dari menipu? Lalu, apa pentingnya hak kesulungan itu bagi kita sebagai aplikasinya pada saat ini? Terima kasih, silakan pendeta. Terima kasih. Ini membuktikan dari cerita-cerita di dalam Alkitab tentang keluarga-keluarga, lalu kemudian ada anak sulung, lalu berkat kepada anak sulung, membuktikan bahwa Allah memperhatikan kehidupan keluarga, bahwa kehidupan setiap keluarga itu tidak terpisah dari kehidupan kerohanian dan hubungan mereka dengan Tuhan. Bahkan keluarga itu sendiri di dalam perjanjian baru, suami dan istri, hubungan mereka menggambarkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Keluarga itu adalah sangat mempunyai arti-arti rohani juga, walaupun itu adalah keluarga yang kita jalani di atas dunia ini. Ada banyak cerita tentang sulung, tentang anak sulung. Mungkin yang pertama ceritanya ya kita ingat di dalam Kejadian pasal yang keempat, waktu Adam dan Hawa punya 2 orang anak, namanya adalah Kain dan Habel. Waktu Kain bunuh Habel, Allah tanya kepada Kain lalu bertanya, di manakah Habel anakmu? Di manakah Habel adikmu, katanya ya. Dalam Kejadian 4, daripada saya hafal-hafal lalu kemudian salah lagi, lebih baik saya baca di Kejadian pasal yang keempat. Setelah Kain membunuh adiknya, firman Tuhan kepada Kain, Kejadian 4 ayat yang ke-9, di mana Habel adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Tersirat di sini bahwa Tuhan mau supaya yang sulung itu mempunyai sebuah tanggung jawab yang khusus selain daripada orang tua, karena itu adalah tanggung jawab sebagai pembina, sebagai kakak rohani, bukan hanya kakak jasmani, sebagai penjaga dari adik-adiknya. Nah, tentang Yakub, memang pada waktu Yakub dan Esau lahir, sebenarnya dari posisi mereka itu saja sudah diketahui bahwa adiknya yaitu Yakub akan menjadi lebih besar dan akan menjadi yang sulung, sudah dinubuatkan. Tetapi sayangnya Yakub mengambil hak kesulungan itu dengan cara menipu. Tapi fokus di sini kita bukan Yakub, karena dia punya konsekuensi karena dia menipu. Dia harus lari meninggalkan Ishak dan Ribka. Ribka adalah ibu dari Esau dan Yakub. Dia harus tinggalkan Ishak dan Ribka, orang tuanya. Waktu dia kembali, dia sudah tidak lagi bertemu, paling tidak lagi bertemu dengan Ribka ibunya. Ada konsekuensi-konsekuensi karena dia telah menipu. Dan dia bergumul karena dia tahu dia bersalah. Makanya di tepi sungai Yabok, menurut catatan Alkitab, dia bergumul dan dengan seorang malaikat Tuhan pakai huruf besar. Dan
Dia diganti namanya karena dinyatakan ia adalah seorang pemenang, karena dia tidak mau melepaskan sebelum dia diberkati. Jadi itulah ceritanya, ada konsekuensinya, tapi dia sudah bereskan dosanya itu dengan Tuhan dan ia sudah diampuni. Tapi kira-kira apa makna dari hak atau kesulungan tersebut sebagai anak sulung? Boleh kita lihat tersirat dari Kejadian pasal yang ke-25, Kejadian 25, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-34. Kita baca ya. Kata Esau kepada Yakub setelah dia pulang dari berburu, mungkin sudah lapar. Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom, yang artinya berkaitan dengan kata merah. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijuallah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Perhatikan ayat 34 bagian akhir mengatakan, demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Padahal ada berkat khusus menurut Tuhan pada anak sulung, berkat rohani sebagai pembina rohani kepada adiknya, lalu kemudian ada berkat-berkat lainnya. Jadi dengan memandang ringan hak kesulungan itu, dia juga memandang ringan hubungannya dengan Tuhan. Dengan tidak menganggap hak kesulungan itu sebagai sesuatu tanggung jawab, maka dia menyepelekan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Apa maknanya bagi kita sekarang ini? Budaya kita tentang hak kesulungan mungkin beda-beda. Di tempat-tempat lain yang sulung pun tidak dipanggil lagi dengan kata abang atau kakak, tapi hanya dipanggil dengan nama dan lain sebagainya. Ada yang dipanggil juga kakaknya, dipanggil yang hey bos dan lain sebagainya, ya. Tapi ada di tempat-tempat lain budaya-budaya yang anak sulung itu adalah mempunyai tanggung jawab yang besar. Jadi intinya bagi kita, janganlah kita menyepelekan tanggung jawab rohani kita, baik dalam rumah tangga, dalam jemaat, dan dimanapun saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta untuk jawabannya.